Yo, welcome. Selamat datang di Soal Sport YouTube Channel bareng gue Zikri Zulfikar. Sekarang gue udah di Subsession bareng desainer kondang asal Bandung, Billy Palawang. Halo Billy. Hai. Sore. Halo. Karena sekarang sama Billy, kita masuk ke Billy ke Bilik. Itu ya sih. Lihatlah gue subscribe. By the way, mantap. Gimana kabar lu? Sehat Mas nih. Lagi sehat sih. Sehat terus dong. Makasih lagi ya. Sehat. Apa? Makasih udah mau join di channel gua. Iya, sama-sama. Saya juga makasih diundang untuk ngobrol. Iya, tapi lu nggak dibayar loh. Emang butuh uang gitu gua? Wih, gitu ya. Desainer Geoff yang followersnya 1 juta itu gede ya duitnya ya. Cukup lah. Oh ini merendah lu, sepeda itu bagus. Alhamdulillah. Sih. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa nih? Gak ada, gue butuh konten nih. Gue pengen ngenalin semua desainer. Karena tuh kalau ngomongin brand lokal tuh sepatunya nongol, tapi yang ngedesain kagak nongol. Nah, Geoff kan udah 1 juta nih followersnya. Cuman Geoff ya yang 1 juta ya followersnya di brand lokal. Kompas nggak segitu kok. Iya. Iya kan ya. Nah, Kompas mah di bawah. Tapi sebenarnya lu termasuk desainer kondang. Karena gue pengen tahu sih apa sih rahasianya ngupload Insta Stories aja itu jadi konten dari media lokal di Instagram. Nah, ini gue mau cerita nih. Sebenarnya hal kayak gitu tuh aku nggak nyeting atau apa ya. Ya. Emang kayak tiba-tiba aja kan aku suka upload karya aku di Instastory. Juga kalau nggak salah tuh gara-gara pernah aku di blow up sama Geoff tuh pas rilis satu sepatu Maverick. Nah itu jadi apa ya, impactnya ke gue diamatin diamatin platform perlokalan gitulah. Berarti Geoff pernah mention nama lu gitu, ini desainernya nih gitu? Pernah 2 kali. Oh gitu, bukan dari situ orang lu udah kenal, oh ini desainernya Geoff nih, Billy. Iya, padahal saya sendiri tidak menginginkan hal itu. Alah, berak lu. Ya tapi maksudnya gua nggak nemu ya desainer lokal yang segitunya gitu, selain Aji lah, yang kalau Aji udah segitunya. Maksudnya Aji Prasetyo bukan? Aji, gue gak usah ngelawak nih, gue serius orangnya. Oh yaudah. Okay. Iya maksud gue kayak brand lokal siapa sih yang desainernya segitunya gitu. Cuma maksud gue lu mulai join di Geoff itu kan tahun 2018 kalau gue nggak salah ya. Di akhir tahun 2018. Itu kan lu mulai sebagai junior flower designer waktu itu. Nah sebelumnya tapi lu pernah magang ya di Geoff-nya sebelum join as employee? Nggak pernah. Jadi tuh aku tuh sebelum itu tuh aku magang di salah satu brand, disebutin nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Sebut aja. Ntar ya udah Dilik. Aku ketemu Mas Mike juga. Jadi Dilik. Terus pulang dari Lik tuh nggak ada berapa minggu gitu ada DMIG ya minta nge-hire gua Geoff. Ya udah aku akhirnya jadi dipertimbangin lah. Aku pertimbangin dulu karena aku juga bareng TA juga kan. Setelah itu gue masuk lah. Gue dapet infonya kalau lu itu sebelum intern di Lik, lu udah intern di Geoff dulu. Berarti enggak ya? Setelah di Lik ya baru dikontak sama Geoff ya? Bukan. Ya, kalau sebelumnya tuh desain Barkley. Ya, yang lu Studio 3 lu kan? Studio 3 lu bikin itu. Kalau di Geoff aku belum pernah. Oke lah. Ini ya gak di link apa-apa lah ya. Yang nonton gratis inilah. Setan lah. Nggak apa. Gue males ngedit soalnya. Oke. Jadinya nanti jadinya pas saat itu lu habis intern di Lake, lu masih lu kan Despro Itenas 2015 ya? 15. Lu intern di situ masih mahasiswa, terus lu pulang dari intern, lu belum lulus, lu dikontak Geoff. Ya, belum lulus tuh, kurang setahun lagi.
Dan lu langsung berarti lu kerja sambil kuliah? Ya, seperti itulah. Gila, dulu tuh dilema banget. Kenapa? Dilemanya apaan? Asalnya nggak mau diterima sama saya. Maksudnya? Saya tolak. Oh, ih sombong. Anda belum mulai udah sombong ya? Enggak, bukan sombong hal itu. Iya. Btw ini putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak? Enggak. Lanjut. Pokoknya dulu tuh sempet aku pertimbangin kayak aku tuh masih kuliah, terus mikirnya nggak bisa bagi waktu gitu. Makanya aku tolak dulu lah. Tapi ya maksud akhirnya jamnya nyesuaiin aja gitu. Sampai sekarang gitu. Berarti tuh waktu lu di kontak lu di hire as a full time? Ya. Oh iya paham gua. Berarti lu emang, gua kira lu tuh di hire mas kayak mau nggak jadi desainer kita terus lu submit desain ntar ya sambil kuliah gitu apa gimana? Enggak, full time udah full time. Oh gila, berarti 18 lu start sampai sekarang ya? Ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Lu masih junior? Oh enggak. Ya. Apa nih? Sebagai footwear designer. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Lu pasti ada titel selain footwear designer. Lu S apa? Sorry. Itu senior. Scale tim desainnya GF itu seberapa besar? Masih dikit, Mas. Kita baru bertiga. Percaya nggak? Masa sih? Iya. Untuk footwear ya? Iya, untuk footwear. Lu pas masuk juga masih 2 waktu itu di sana? Saya sendiri saya masuk. Oh, belum ada desainer waktu itu Geoff-nya. Belum ada. Dulu tuh setelah Mas Ijul Zulfikar Ahmad itu, kan dulu di Geoff, terus dia pindah Hidar. Nah, aku ngisi kekosongan itu. Kalau Budi itu setelah lu ya? Apa sebelum lu? Sebelum. Oh, berarti emang keluar masuk gitu ya? Nah, yang paling lama ya saya. Nggak lu senior lah berarti, senior footwear designer dong. Lu harus masukin titel itu. Iya. Iya. Sekarang ada 3 berarti desainernya? Desainernya ada 3. Nah kebetulan saya cuma megang yang benar-benar in touch langsung tuh sama yang brand baru Atletica namanya. Geoff saya cuma kayak yang apa ya? Dia mantau aja sih. Atletica ini berarti kayak gue bisa bilang sub-brand nggak sih? Atau emang brand yang berbeda sama sekali? Itu brand sih sebenarnya. Ya logonya masih sama lah ya, logonya masih yang... Iya masih... Apa sebutannya? Kalau 3 double 3 itu. Lu nyebutnya apa di Geoff? Nggak ada. Ya. Oke, berarti masih sub-brand lah. Berarti lu sekarang fokus di Atletica? Iya, aku fokus di Atletica sekarang. Full buat semua Atletica tuh aku yang nge-create untuk desain sepatunya. Tapi yang terakhir itu Maverick Combat desain lu kan? Iya, itu desain terakhir aku di Geoff. Oh. Aku ngeluarin desain di Geoff terakhir tuh. Oh, berarti setelah itu udah lu fokus ke Atletica? Fokus ke Atletica. Sebenarnya ada 2 desain yang belum keluar sih, tapi nggak tahu aku keluarnya kapan. Yang nama Doci sama ada Maverick juga. Ada nanti itu. Cuman belum tahu kapan. Spill dong, biar naik nih viewers gua. Jadi Mavericknya tuh aku terinspirasi dari musik. Kan Geoff kan musik ya base-nya ya. Aku coba implementasiin dari musik apa ya, kayak blues gitu-gitulah. Yang sepatu leather suede gitu, tapi nanti diimplementasiin di sepatu Maverick nih. Itu yang belum rilis itu? Belum rilis tapi. Sih. Gua kalau lu bayar buat nge-spill di sini mau nggak? Hah? Gak apa-apa, spill aja. Enggak. Bercanda gua. Oh gitu. Berarti lu dua desainer baru ini apakah di bawah lu? Maksudnya angkatan lah kalau di bawah. Bukan di bawah, lebih ke kayak ya kita sama tapi aku ngedirect aja. Oh, bukan. Maksud gua secara umur lah gitu. Lu kata 2015, apakah tuh di bawah lu? Oh, ada 2013. Ada satu angkatan sama? 2013. Sama yang satunya sih sebenarnya bukan lulusan desainer juga sih. Dia lebih ke kayak ya dia punya bakat, aku coba kembangin. Wih, lu udah menjadi ini juga ya, ngebentuk
si desain departemennya juga di Geoff. Iya dong. Ya, seperti itulah. Wah, luar biasa. Nggak sia-sia followers 2000 ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Nah, gue mau ngomongin project-project collab lu sama selama di Geoff. Kayak lu udah mention tadi kayak sama Doci. Yang muklai tulang, yang muklai ada gambar-gambar tulang tuh bareng lu bukan sih? Desain lu. Dulu yang ngertiin awal tuh aku, maksudnya kayak yang first idenya muklai gimana, aku yang implementasiin dari jadi gambar. Terus kan aku udah mulai sibuk sama atletika dulu, jadi aku limpahin ke teman-teman. Oh, oke. Nah, ngomongin project-project collab nih. Sebenarnya kalau gue lihat yang project lu bareng Doci di situ berperan sebagai creative director lah, ya kan ya? Ya. Dan lu sebagai desainernya. Lu bisa jelasin nggak? Maksudnya proses kreatifnya seperti apa ketika ada dua kepala dalam membuat satu produk, terus porsi lu dan porsinya kolaborator atau si artis ini kayak gimana? Oke. Jadi kalau di Geoff tuh sebenarnya lebih fleksibel ya, kayak proses desainnya dan sebagainya tuh. Nah, dari awal tuh sebenarnya yang ngidein awal tuh bisa dibilang aku sama Doci ya, paling kayak asistensi gitulah. Mas ini kalau ini kayak gini gimana gitu. Soalnya yang aku lihat tuh selalu kalau kolaborasi tuh dari apa ya, sesosok dia tuh seperti apa dulu, itu paling awal. Terus udah aku artiin, dari situ aku kasih coretan-coretan biasa sampai dia cocok. Dan satu yang paling penting kalau aku mikir di Geoff tuh, setiap project kolaborasi atau spesial tuh kalau bisa yang dia bisa dibicarain sama orang sih. Jadi satu poin yang ini bakalan jadi pembicaraan orang gitu. Termasuk ada wording fuck the hype yang di sepatunya Doci itu. Iya. Emang lu gitu, lu mengamini itu fuck the hype? Ya sebenarnya enggak, tapi kan kalau untuk bikin crowded kan bisa lah ya. Nah, gue mau tanya pendapat lu dong, maksudnya untuk masalah ke hype-hypean ini yuk. Di posisi lu sendiri nih, perspektif lu sendiri kalau ngelihat sepatu yang hype itu, apakah selalu menjadi patokan sukses dalam berkarya as a designer nih? Jadi patokan sukses sih mungkin bisa dibilang persentase aja ya. Ya 60% pasti jumlah lakunya dong. Oke. Karena udah itu yang 40% ya orang-orang gimana nerimanya itu. Nah itu menurut gua hype tuh nggak begitu itu sih. Hype mah biar mengalir aja. Oh, tapi tetap perlu hype ujung-ujungnya. Tapi direncana. Tapi ujung-ujungnya seperti hype tuh dicapai, tapi kalau sebagai perusahaan kan nggak begitu, itu bukan poin utamanya. Oke. Ini kok kedengaran nggak sih ada background orang-orang ngomong? Nggak kedengaran. Oh iya, oke lah, aman lah. Udahlah, nggak perlu gue edit lah. Oke, lu total udah ngerjain kan Doci udah 2 kali berarti ya? Doci dah yang kedua yang keluarin yang ini yang kedua yang mau keluarin yang kedua. Rasanya gimana? Lu seneng nggak project dengan artis, influencer, musisi, dan Geoff mengakomodir itu gitu? Itu emang spot lu nggak di situ? Dibilang seneng banget sih, karena nggak semua orang dapat kesempatan itu, ya nggak sih, jujur aja kan. Nah kebetulan aku salah satu orang yang beruntung dikasih kesempatan buat kolaborasi sama ya sesosok yang digandrungin banyak orang di Indonesia gitu kan. Jadi ya aku ngelihatnya bersyukur aja sih bisa ngerjain proyek-proyek, dan alhamdulillahnya diterimanya dengan baik oleh masyarakat gitu sih. Betul sih. Pakai Maverick juga. Ya tetap lu bikin Maverick mau sekarang, maksudnya Maverick itu bisa dibilang sekarang variasinya banyak banget, ada yang low, ada yang mid, ada yang wide, ada yang combat terakhir. Berarti kan tuh works di market ya.
Ya, jadi kalau di Geof tuh setiap untuk nguatin identity tuh kita harus ngolah satu model aja gitu cara kerjanya di Geof. Ya oke. Iya tapi benar sih, maksud gue lu nggak capek apa bikin desain banyak terus nggak ada yang works tuh bikin baru. Ya gue setuju. Ini kok ketawa. Cuma gini, gue belum kenal lu dalam nih ya, karena lu internet di leak nggak di specs, parah lu. Terus Tadaran. FYI, aku dulu pengen intern di specs, aku ngontak Mas Diki. Dulu lagi nggak ada itu sebelum Mas ke specs kalau nggak salah. Iya, gue dulu. Mas dulu masih jadi desainernya Nine kan? Gue itu dulu tuh interview untuk mendapatkan posisinya Diki sekarang tuh bareng. Jadi dia yang dapat lah. Fuck. Buka lagi baru gue nge-apply lagi. Jadi gue 2 kali nge-apply nih. Gue bucin ya Mas Specs ya dikira. Ya maksud gue saya, ya kenapa? Saya tuh termasuk brand idola saya loh itu. Cita-cita saya. Nah, gue mau tanya deh, maksud gue ketika ini kan gue belum kenal lu banget ya, kita nggak pernah ketemu ya, maksudnya nggak pernah ketemu terus ngobrol panjang gitu, ya. Nah yang gue pengen tanyain pas Geof itu nawarin lu untuk posisi desainer, kan si DNA Geof lah kebentuk nih ya kayak brand yang ke arah musisi dan segala macem. Emang lu orangnya ngerti musik banget, maksudnya sampai di hire. Gimana posisi lu di musik? Dulu gue untuk nyari tahu Geof tuh lumayan loh Mas, hampir setahun gitu ya, hampir setahun aku nyari tahu beneran yang kayak Geof tuh di sini nih, Geof positioning Geofnya juga tuh setahun. Cuman kalau kata ownernya kenapa nge-hire aku, mungkin ada sisi yang gak didapetin kali dari yang lain-lain sebelumnya gitu. Kayak ini orang aneh nih. Mungkin dia pernah bilang gitu, ini orang aneh nih. Itu ownernya ngelihat dari, gue potong, itu ownernya ngelihat dari portfolio. Ya, dari Instagram lu kan dikit banget postingannya bos, untuk followers dulu 2000. udah di hide. Jadi aku dulu tuh ada banyak banget Mas dari hide. Kan biar bagus aja sekarang. Gue juga ingetnya, lu kan dulu perasaan ikut forum yang sketsa gitu deh. Iya. Terus itu belum ya. Iya. Dari situ, berarti emang ngeliat skill ya. Skillnya emang jago. Oke. Nah, enggak, biasa aja. Alah, kucing. Kamu gue benci nih orang merendah nih. Lu udah kebukti sukses bos. Udahlah. Udahlah. Iya gue keren. Gue keren. Ya. Nah, gue mau tanya balik tadi ya. Maksud gue, lu into performance karena lu bilang specs, terus lu pernah intern di juga. Emang lu sebenarnya passion di performance atau? Kalau aku menganggap tuh, nggak tahu ini masih perspektif aku ya. Kalau desainer tuh harus bisa semuanya sih. Nah itu dan menyesuaikan. Kalau dibilang jiwa saya itu performance, tentunya di sepak bola. Spesifik sepak bola. Iya. Makanya lu masuknya pengennya ke specs itu lalu, bukan auto skate kan? Iya. Iya, dulu pernah sama auto skate juga. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin saya belum pengalaman. Jadi kita nggak ada kecocokan dulu karena mungkin pengalaman saya masih baru juga sih. Berarti itu nyambung, maksud gue nyambung ke sekarang kenapa lu nge-handle atletika, lu ngerti di situ. Iya. Itu dulu sebenarnya bisa dibilang project ego aja sih. Awalnya tuh aku ego untuk ini dulu mau bikin Geof Sport. Iya, oke. Namanya kayak nggak menarik ya, lebih seru atletika kayak. That's it. Setelah digodok-godok, akhirnya kita bikin brand baru aja deh kayaknya untuk ini produk yang baru gitu. Jadi buat memperluas pasar. Iya, kita berdua sama owner, kita rundingan bertiga. Berarti lu langsung diskusi ide tuh ke ownernya.
Iya, alhamdulillah ketemu produknya. Itu emang benefitnya brand yang tidak sebesar kayak Specs League atau gitu ya. Korporat besar ya. Yes. Lu bisa langsung ngomong ke ownernya gitu, yang si di decision makernya. Berarti emang ini permintaan lu dikabulkan terus bikin sub-brand. Iya. Kenapa lu udah hantu? Bentar. Apa gimana Mas? Nggak apa, masih ada urusan nggak? Sorry. Enggak udah. Oh iya. Maksud gua, berarti Atletica ini lahir karena keinginan lu. Tar. Gangguan. Dikat aja. Gak apa-apa. Santai, gue malas ngangkat. Soalnya gimana? Yang besok. Ya, maksud gue berarti emang Atletica ini adalah permintaan lu yang dikabulkan. Saran rundingan, Mbak. Ya, hasil rundingan kita. Jadi aku punya ide kayak kita bikin sub-brand yang gerak di sport coba. Karena kalau kita masukin GF, karena GF udah ngekat banget musik, skate, ya udah ngekat GF banget. Kalau kita masukin nari kayaknya susah juga untuk nge-guide market lain gitu. Makanya aku punya ide untuk mecah si Atletica itu. Jadilah Atletica. Berarti emang awalnya kebutuhannya kayak ini, kita perlu nih expand market nih. Jadi punya ide, bikin performance aja. Oh, gila. Lu ada rencana buat nge-build tim nggak di Atletica? Rencana sih ada, cuman masih masih pikir-pikir panjang lah. Karena ada trust issue lah di guanya sendiri. Oh bagus dong, itu lu punya trust issue sebagai calon leader yang baik. Iya. Iya lagi, iya bener. Gue mau nanya dong, sepatu desain lu kan yang di Atletica itu namanya Flash Ghost Shine Flash On. Ghost. Iya. Itu panjang gitu namanya, Flash Ghost Shine On. Jadi Flash Ghost tuh nama modelnya. Shine On tuh warna colorway-nya, dark shine on. I see. Berarti Shine On itu nama, ini udah kayak Flash Ghost Black, Red, Flash Ghost. I see. Ya. Karena namanya cukup unik sih, Shine On. Gue kira nama artikel kan, bukan nama warna yang common ya. Oh gitu. Oke. Tapi lu emang anaknya lari? Karena saya suka lari banget. Saya sporty banget lah. Lu bisa lihat bener. Lu anak sepeda loh. Anak sepeda lu. Enggak, aku lari dulu. Dulu lari awal. Enggak, maksud gue, lu emang anaknya sport banget. Bahkan lu sepedaan juga rajin parah. Iya. Ya itu makanya aku suka banget di performance. Ya emang lebih menarik ya performance kan. Lebih seru kan. Iya. Seru. Dan lebih ribet. Ya, gue juga pernah di situ. Gue bikin project yang lifestyle gitu ya, tapi ya udahlah, lifestyle tuh gitu. Performance tuh banyak hal yang dipertimbangin, seenggaknya yang menurut gue. No offense sih. Aku kayaknya merasakan apa yang Mas Jikri rasakan dulu sih pas di brand 910. Apanya? Seperti kan kayak pernah aku dengar curhatan kayak batasan-batasan yang apa gitu lah. Oh, iya. Itu aku merasakan itu dan lumayan bagel. Si kantor, Atletica dengan GF beda departemen nggak? Atau emang udah satu departemen digarap untuk dua brand ini? Timnya aja kita pecah. Jadi secara manajemen masih sama gitu ya? Masih sama. Lah dipecahnya lu sendirian doang dong. Iya, aku sendirian megang Atletica. Lumayan ya. Lu jadi pionir coy. Buat gua bagus sih buat karir lu untuk memulai sesuatu. Pagi udah segede, nggak gede sih, maksud gua udah dikenal banyak orang. Dan gimana responnya market gimana dengan Atletica? Lumayan membangunkan bisa dibilang mengedukasi bahwa pasar performance itu ternyata beda.
nggak segampang tinggal ngundang influencer untuk dibikin collab ya? Iya dong. Lebih tersaring lagi. Saya rasakan. Gue bukan yang mendiskreditkan ya. Gue ya pasti project collab itu ada sesuatu yang effort yang lain lah yang gue rasain. Cuma maksud gue kebanyakan gue ngeliat ya collab mah ngandelin nama si influencernya aja. Nama besar influencer. Iya bener. Karena buat apa influencer dipakai kalau nggak manfaatin itunya kan? Iya. Nanti untuk mengedukasi. Wih. Nah kalau di performance siapa coba influencer? Susah bos. Iya sih. Sebenarnya nggak bisa. Kalau performance tuh kayak yang susah gitu. Kalau kita nyari influencer juga paling apa? Milih-milih juga sih influencernya untuk performance. Ya maksudnya lu kalau misalkan gua nih ya Hispek bikin sepatu bola. Terus fungsinya influencer kan kayak biar orang ngelirik gitu ya. Tapi kalau sepatu bola gua dipakai musisi gitu, kayak naon? Berarti kan harusnya ke atlet dong, biar orang, iya ya, berarti bagus nih gitu. Gak relate dong. Iya gak relate. Tapi kalau untuk nge-upin doang ya bisa lah. Lu udah ada atlet dengan produk yang bisa mereka pakai. Iya betul. Apa? Lu udah punya, maksudnya Atletika udah calon ambasador atlet lu? Belum sih. Okay. Enggak. Ya, kita masih main di basic aja sih. Alah, merendah. Oke. Sekarang gue mau tanya apa ya? Cerita lu jadi desainer. Maksud gue kenapa lu mau jadi desainer? Karena lu mulai ini dari Studio 3, ya kan? Lu kan di Desmo Itenas ya. Ya emang di Itenas tuh ada matkul khusus sepatu nggak sih? Kok banyak yang desainer dari sana? Ada tuh juga baru sih mas. Ada tuh pas aku udah mau keluar. Oh matkulnya maksudnya? Iya. Matkul kayak namanya Footwear and Fashion. Widih. Iya bener. Oh, itu gitu. Aku ada pas aku TA. Aku udah nggak ikut. SKS-nya udah nutup kan. Jadi nggak bisa ngambil itu. Nah terus kenapa lu jadi seneng ke footwear maksud gue? Saya terinspirasi dari Iksan Erlangga. Iksan Erlangga adalah desainer Eagle sekarang ya. Iya. Saya terinspirasi itu. Oh gitu. Karena dulu pas kelas sketsa, dulu aku kelas sketsa kan semester 3 tuh, tingkat 2. Sketsa dikasih tahu referensi lah kakak kelas ini. Wah, Mas Isan nih stand out banget nih gambarannya nih. Aku harus bisa niru dia nih. Dari situ. Iya. Terus kenapa? Ngeliat lagi, ternyata alumni lamanya ada yang lebih expert gitu. Itenas maksudnya? Iya. Ada Mas Gagas, ada Mas Jose. Jadi lebih semangat lah saya menjadi seorang desainer sepatu. Itu pas dari kuliah lo senang sepatu? Iya. Oh beneran dari tingkat 3. Dari tingkat 3. Sama tingkat 2 saya belum senang. Nih gue nemu nih akhirnya nih orang kayak gini nih. Soalnya gue tanya orang ya desainer, lu kenapa jadi desainer? Gue dari kecil seneng sepatu. Gue seneng sepatu A, B. Wah anjir kok keren ya ceritanya. Gue terjebak coy ke industri ini karena nggak ada pilihan lain. Sama. Aku dulu informasi aja mas. Kayak aku dulu daftar pengennya masuknya desain komunikasi visual. Siapa sih yang enggak? Iya. Demi Allah aku pengen desain komunikasi visual. Dan tahu nggak? Aku ditolak DKV Itenas tuh 2 kali. Kok ditolak DKV Itenas? Pas penjurusan maksudnya? Enggak, di awal tuh kan ada pendaftaran tuh. Aku masukin desain produk Itenas tuh pilihan kedua. Bentar, kalau sorry. Kalau di ITB itu kan sistemnya lu masuk FSRD gitu ya. Terus kan lu di akhir tahun pertama tuh TPB itu kalau milih tuh kan.
Ya, lu milih kan? Enggak, kalau di tenas sudah langsung. Oh, dari awal masuk. Oh. Nah, tapi ada TPB juga kan? Bukan TPB, tingkat dasar namanya kalau di tenas. Tapi udah studio gitu ya? Udah studio. Asalnya gue jago. Materinya udah beda. Oh, lu 2 kali apply ditolak. Aku apply lagi apa sih istilahnya? Daftar kayak kerja anjir. Kayak daftar kerjanya. Ya daftar lah. Daftar di kafe tenas tuh 2 kali saya. Sampai setahun tuh saya nyari DP tuh apa sih? Enggak. Iya. Ini di tingkat 2 saya mulai suka gambar tuh kan, kayak sketsa karena saya kalau udah dapet bagus, pengen nyoba lagi tuh. Dulu sketsa akhirnya ketemu masih Chan itu. Biasa niruin aja gambarnya dia. Wah, kira gue nemu orang yang relate sama gue nggak sendirian. Yeah. Oke. Emang masih kiri dulu juga sama? Iya, gue juga dulu pengen DKV juga, nggak keterima. Terus akhirnya gue masuk DP lah yang lebih gampang. Saat itu kan lebih dikit. Terus gue juga masuk sepatu karena di DP 3 gue nggak tahu mau kemana. Akhirnya nawarin teman, weh ayo join sini yuk sepatu. Oh yes lah, ya jadi deh akhirnya. Sama lah ya. Iya gitu lah ya. Ya berarti gue nggak sedih lah ya. Maksud gue nggak menyedihkan seperti yang gue kira. Soalnya nggak. Nih bayangin kalau lu udah jadi desainer keren itu terkenal, terus lu ditanya kenapa anda ingin menjadi video designer, gue nggak ada cerita yang seru coy. Kalau yang lain tuh itu seru. Kenapa? Itu seru sih, itu seru. Cerita tadi itu seru. Jadi memotivasi orang yang sedang buntu. Nggak, maksud gue nanya Mas Yadi, gue nanya Mas Gagas, gue nanya Mikael juga gitu ya. Emang dulu tuh seneng sepatu, seneng basket. Ada satu sepatu lah yang bikin dia seneng dengan profesi itu, jadi seru loh dibikin cerita. Kalau gue, iya terjebak bos. Ya udah gitu. Ya tapi itu maksudnya ya gue paham. Ya maksudnya bisa lah di terus. Ya. Nah, ini balik, gue mau nanya lagi nih. Apakah nanti di Atletika juga ada project collab? Gue jadi ngegali info-info brand nih. Dapur ya? Iya dapur. Gak apa-apa. Oh ya wes. Collab sih pasti ada nanti. Tapi kita bukan sama sesosok sih, bukan satu orang gitu enggak. Bukan main influencer enggak. Belum kalau sama influencer. Nanti ada bakal collab sama satu brand juga, tapi beda konsep, nggak di sepatu mereka. Oh iya, itu cara lain jersey. Jersey. Ya. Ini Atletika makin gede, saing sama Specs nih, nggak boleh anda sukses. Ya kita sama-sama lah, beda marketnya lah. Iya kan beda. Local pride coy, kita harus support lokal. Oh iya, nah, Indonesia sih, aku nggak suka kata-kata lokal sih. Gue juga kesel kok. Enggak lah, gimmick lokal yang trade lokal tuh gimmick lah menurut gue. Jadiin kata lokal tuh buat berlindung. Yes, exactly. Maksud gue, justru kalau lu lokal tuh harusnya lebih dihina, tau? Bukan dihina ya, maksudnya lebih dikritik, tau? Biar lebih maju buat gue. Ini dihina dikit atau dikritik dikit, nggak support lokal. Hati. Iya, lemah banget sih. Ya, anyway, maksudnya lu sekarang udah tahun ke-3 berarti di Geoff. Hampir mau ke-3. Dan apakah nanti kalau ada project-project highlight dari Geoff masih lu yang nge-handle atau udah kedua orang? Paling aku cuman kayak itu ngelihat hasil aja ya, oh ini kurang nih, oh ini bisa nggak nih, kayak gitu-gitu aja, nge-review aja. Gila lu orang asistensi ke lu berarti ya? Gimana ya? Ya aku ngasih masukan aja. Oke.
Pas lu masuk, sejak lu awal masuk ke Nah. Geoff sampai sekarang, apa yang lu rasain perbedaan brand Geoff dulu sama sekarang? Kalau Geoff sama dulu sekarang, gue mau ngasih tahu nih ke pendengar soal sepatu. Thank you. Gue nggak expect Geoff tuh sekeren itu sebelum masuk. Gue nggak mandang Geoff, biasalah gitu, brand-brand yang brand Bandung lah ya. Ya, brand Bandung, pasar gitu-gitulah. Pas aku masuk, kaget dong. Ternyata nama besar tuh nggak jaminan dalemannya oke. Betul. Ngerti nggak mas maksud saya? Paham. Nah, pas saya masuk dengan mindset dia saya tuh yang biasa aja, ternyata pas masuk, this is my place. Asik. apa yang ngebuat lu ngerasa this is my place? Semuanya ternyata seukur brand lokal tertata rapi. In terms of apa nih? Dari mulai apa ya namanya, posisi-posisinya, strukturalnya bagus gitu ya. Strukturalnya bagus. Nah itu di situ saya kayak, wah ini keren nih, dan sesuai ekspektasi saya. Oh, dan sekarang gimana? Lebih bagus lagi. Ada perkembangan di tiap tahun tuh. Nah itu saya sukanya. Gitu. Saya bangga jadi bagian dari keluarga besar Geoff Max. Anjir. Ini yang disukain owner nih. Kalau udah ngomong gue bangga menjadi part of journey sebuah brand. Ih gila. Naik gaji dong, gede gaji lu berarti. Nah, sorry. Ini agak sensitif dikit nih. Bukan sensitif sih, maksudnya sesuatu yang agak tabu. Tapi gue harus ngasih tahu nih ke orang-orang. Jadi desainer itu, menjadi forward designer itu apakah cocok untuk mencari kekayaan menurut lo? Cocok bagi yang beruntung sih. Cocok bagi yang beruntung. Ya. Kalau nggak beruntung, kayaknya forward designer bukanlah profesi yang keren gitu, ketimbang menjadi manajer marketing. Anjir. Sakit. Iya betul. Iya kan? Aku jujur loh. Ya. Itu emang kenyataannya forward designer mau digimanain, nama besar desainer juga nggak bisa lebih besar dari brandnya kan, satu. Iya. Betul. Yang kedua, mau digimanain juga ya kita kasarnya mah sama-sama pekerja juga. Iya, kita buruh tahu. Iya itu. Aku mau bilang buruh tadi, cuman kayaknya tidak sopan gitu. Enggak dong, kan ada Hari Buruh Nasional. Keren tahu diliburin. Iya, aku dulu sempat lupa akan hal itu. Dulu aku sempat lupa. Di awal-awal saya kerja tuh saya merasa, gue desainer nih, gue keren. Dan ternyata ya kerennya sekedar kita berkarya. Iya betul. Ya gua sepaham sih. Emang kalau nyari duit, ya mungkin buat yang mau jadi desainer nih misalkan, atau ada yang mau apply ke Geoff, mau ngapain di sini? Mau kaya? Salah bos, nggak bisa. Iya. Itu banget. Bukan nggak bisa sih, maksud gua bisa, tapi bisa. Bukan di situ, bukan itu intensinya lu menjadi desainer. Jadi brand tuh bisa jadi cuman jadi kendaraan kita aja gitu. Yes. Jadi nanti rezeki mah datang ibaratnya ya kita freelance gitu, datanglah kita kayak gitu sih. Iya. Iya, kalau mau kaya lu jadi manajer marketing. Pasti kaya. Iya benar. Iya loh. Sorry, di Geoff tuh ada manajer nggak untuk desain? Manajer desain. Aku sih sebenarnya masih di bawah owner langsung. Ya mirip-mirip. Jadi aku di bawah owner.
Ya struktural Bandung ya Mas. Iya nggak cuma Bandung sih, gue juga tahu lah beberapa brand-brand kecil yang kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah, lu kalau langsung direct owner posisinya lu enak gitu, input lu langsung masuk ke decision maker, tapi negatifnya ya lu dikontrol langsung juga dengan perusahaan. Iya. Ya, oke. Itu aku mau bilang itu lagi, kayak jadi desainer mah nggak usah berharap bikin produk bagus dulu sih, yang penting sesuai dengan bener nggak Mas? Dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan sih? Sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Yes. Iya. Betul. Gue juga baru sadar itu setelah gue pulang dari Pensol. Gue telat 2 tahun. Oh iya. Iya, gue telat gue. Ya lu tau lah, tipikal anak ITB zaman dulu yang besar kepala. Setahun. Yes. Yes, that's it. ini agak gila dikit, sorry lah ya nonton. Udahlah lu nonton gratis. Tapi obrolan saya bener nggak sih? Iya dong. Obrolan saya ada yang itu. Bener dong. Gue sharing dikit waktu di Pensol. Gue itu ya gue datang ya sebagai orang yang besar kepala, keras kepala. Pas masuk di sana gue harapannya wah ketemu orang yang sama nih pemikiran sama gue. Fuck desainer lokal, cupu semua, kolot. Ternyata pas sampai sana sampai sana desainer Nike pun juga bilangnya ya lu tuh desainer as employee, ya lu provide apa yang dibutuhkan perusahaan, jadi ego idealisme lu itu di nomor sekian kan gitu. Iya juga. Nah, kedewasaan desainer. Kenapa Bim? Sorry putus. Oh ya, kedewasaan desainer tuh ketika bisa ngendaliin ego. Yes. Ego nggak boleh dihilangin, tapi dikontrol. Iya, dikontrol. Yes. Ya gitu sih. Gua rasa banyak sih sekarang calon desainer yang atau desainer pemula yang udah paham akan hal itu. Kalau gue pribadi dulu malah nggak tahu sama sekali. Gue ngerasa gue sombong dulu. Sekarang juga sih tapi dikit lah, dikontrol dikit, nggak apa-apa sombongnya. Gak apa-apa. Kadang saya juga sombong kok. Iya dong. Nggak sombong nggak jalan hidup. Sekarang gue mau nanya nih. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di luar dari ekspektasi gue sih, mau nanya ini ke lu karena seru juga ngobrolnya. Lu menganggap sebuah karya, kita kan berkarya as employee nih misalkan ya, konteksnya kita employee berkarya dalam untuk sebuah brand. Pasti banyak dinding yang ngebatasin lu nggak bisa kesana kesini gitu, dan banyak permintaan yang mungkin keluar dari idealisme lu. Nah, lu sekarang lu nganggapnya berkarya itu apakah seperti yang kita anggap pada umumnya seniman gitu ya, atau berkarya konteks lu tuh seperti apa? Kalau gue sih ya, balik lagi sebenarnya mau diteknikin gimana, desainer tuh bukan seniman sih. Karena itu. Jadi emang kita beda konteks. Kalau seniman, jadi desainer itu kan kalau ada lingkaran gitu, itu ada seni sama sains. Nah kita ada di tengah-tengah itu kan. Jadi nggak, kalau berkarya gue sebagai desainer ya harus ada dua gabungan itu. Sains itu dalam artian hitungan. Nah hitungan itu kan ada kebutuhan perusahaan dan sebagainya. Dan art tuh sense dari ibaratnya idealis seorang desainer. Jadi harus idealis seorang desainer sama digabungin hitungan-hitungan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah itu. Jadi kita ada di tengah-tengah. Karya yang gue anggap sebagai desainer itu karya yang ada di tengah-tengah art dan sains itu. Gimana kalau ada suatu kondisi di mana lu malah dituntut untuk ngelupain sisi artnya? Jadi full ke science, maksudnya ya si konteksnya hitung-hitungan. Kita nggak bisa nih bikin desain yang sesuai lu mau. Kita harus ngikutin sepatu yang udah ada. Lu ganti aja. Lu masih mau nganggap itu karya nggak? Masih, ya tetap sih, tetap berkarya. Tapi kan, nah enaknya untuk sekarang ini, aku bukan dikasih lebih. Dia tuh ngasih kesempatan buat aku
explore dan juga menuhin si kebutuhannya gitu. Contohnya kayak menuhin kebutuhannya kita bikin produk yang acang, terus ada juga kita bikin yang produk yang kolaborasi dan atau spesial kayak Combat kemarin. Nah itu kan termasuk, kalau yang Combat itu kan buat menuhin si idealis desainer, jadi ketika ngerjain ini nggak bosen-bosen amat di brand, salah satu brand gitu. Dewasa sekali. Gila lu di umur segini udah dapat kedewasaan kayak gitu. Gue belum loh, gue masih panas-panas ini seumuran segini. Iya hebat. Aduh, gimana ya? Dulu sempet debat kok di awal tuh. Di awal aku masuk tuh debat terus. Debatnya dalam artian, ini bikin sepatu apa sih gitu? Asik. Ini bikin sepatu mahasiswa ini... sekali. Iya, nah itu tuh aku namanya masih kuliah ya. Apalagi bareng sama riset TA kan yang harus bikin bagus gitu. Ya udah terus akhirnya untungnya bos aku sangat appreciate sih bisa mengendalikan emosi saya sampai saat ini bisa kebentuk. Nah, saya sih lu emosian, makanya lu orangnya kalem banget. Wah, nggak tahu dia. Nggak tahu kalau lagi kerja. Oke lah. Oke deh, terakhir mau nanya sama lu. Plan lu ke depan career wise mau seperti apa? Cita lu deh dalam karir di industri ini. Jadi global citizen. Apaan tuh? Jadi aku berkarir di dunia sebelah lain, sebelah yang ini Indonesia nih, mungkin di bagian belahan dunia lain. Nice. Amin. Dan Mas kayak... juga sama. Ya gue lagi menggeser itu Kenapa? Ini bukan maksud iniin cita-cita lu atau yang lain ya, maksud gue. Gue setelah ngobrol sama teman-teman yang udah kerja di posisi itulah, maksudnya 90% hasil obrolannya ya nggak ada bedanya sama di yang lu kerjain sekarang, maksudnya di lokal gitu, cuman scale-nya lebih gede aja. Dan yang lu bilang tadi, scale lu terbiasa di scale kecil, pas udah masuk yang gede tuh lu ngerasa sangat gitulah maksud gua. Lebih ke gini ya. Iya. Dan lu mungkin bisa lebih santai. Ya mungkin santai bisa buat beberapa orang enak ya, tapi buat gua ya mungkin lu dapat uang gede, lu dapat karir yang bagus, tapi kerjaan lu mendesain, that's it misalkan. Ya tapi gue belum gimana ya, gue lagi bimbang nih, gue masih ngejar itu atau enggak. Tapi ya intinya lu tahu ini nggak sih direct kolektif yang di Instagram, pokoknya ada studio gitu, si Richard siapa gitu nama di sana gue lupa. Ya dia bilang sebenarnya lu bisa kok dari yang kecil tuh di big gitu. Ya gitu, dibikin gede gitu. Ya, maksudnya lu bisa sama kayak itu Mas, pemikiran ada saya pernah ngobrol sama salah satu orang gilik tuh, maksudnya bilang kayak kalau tujuan gue bukan ke sana, tujuan gue kenapa nggak bawa brand Indonesia menuju global, kenapa harus kita ke global gitu. Nah itu ada obrolan juga dari Mas. Cuman di satu sisi gue pengen punya environment yang beda, coy. Gue bosan sama orang Indo terus. Kerja sama orang Indo tuh ya gitu lagi, maksud gue. Bukan negatif ya, maksud gue. Ya gue dari lahir ketemunya orang Indo. Maksud gue pengen ketemu sama orang Indo yang beda gitu loh. Pas gue di Pensol tuh gue ngerasain ya, beda ya. Kalau aku kalau aku tuh cuma pengen megang salju. Anjir. Dingin coy. Dia kayak orang kampung. Cuman iya gue juga gitu. Sama juga sih. Gue dulu pas naik pesawat ya ke Portland itu kan musim panas sebenarnya. Pas gue mau landing di Amerika tuh gue ngeliat ada lahan kotak putih gede gitu. Gue kira salju. Gue anjir salju. Ternyata bukan.
Tapi itu beneran, itu salah satu alasan kenapa aku pengen berkarir di luar negeri, pengen megang salju. Iya. Simpel kan? Sama ya gue bosen nih, bukan bosen maksudnya masa gue sampai tua kerja sama orang Indo terus atau berpartner dengan orang Indo terus, nggak ada experience. Ya itulah gue lagi mikir nih mau kemana ya tujuan gue. Ya kayak gitulah ya. UX. Wow, sorry ya, ini yang nonton kita bukan yang ngetawain profesi, maksud gue ya lucu aja lah. Ngetawain hal yang populer tuh lucu lah pokoknya. Ya susah sih, tapi gede duitnya bos. Nah itu sekarang itu tuh menjadi UX design atau kerja di per startup-an itu udah kayak masuk PNS. Semua orang startup lah kita nyebutnya. Ya startup tuh orang pengen kayak udah kayak PNS. Zaman dulu tuh PNS, sekarang tuh gue pengen masuk startup. Keren. Teman-teman juga yang masuk startup pada keren kok. Ya mereka bisa nyicil NMAX. Bisa nyicil NMAX. Sedangkan kita masih nyicil sepatu. Ngumpulin sepatu. Ya itu sih. Cuman ya ini cuman jokes lah. Anyway, thank you Bill udah mampir ke YouTube gua. Kapan mampir lah gua ke YouTube lu. Mana nggak ada lagi. Oke. Nanti ada uploadan. Tapi kalau di YouTube aku nggak ada edukasi, Mas. Ya siapa yang perlu edukasi? Kalau mau belajar ke sekolah lu. Oh iya benar. Nggak maksudnya. Nggak maksudnya. Obrolannya beneran nggak bermutu karena. Ya itu gunanya YouTube. Ngapain kalau? Ini juga nggak bermutu juga sih ya. Iya kan kita ngata-ngatain diri sendiri, ngata-ngatain profesi orang lain. ya oke lah. Thank you Bill. Waktunya apa Mas? Channel lu Talk More Do Less. Talk More Do Less. Jadi subscribe Talk More Do Less. Yes. Thank you Bill. Kapan ngobrol lagi? Siap, terima kasih banyak.